Ada ada baiknya sebelum kita mulai, kita berdoa bersama-sama, berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dimulai. Ya, tidak kata cukup untuk berdoa. Oke, sekarang kita PK, PM hari ke-9. Hari ke-9 nggak ya? Kayaknya pertemuan ke-9. Oke, untuk pertemuan ke-9 ini kita bakal bahas sedikit tentang geometri sama sedikit tentang fungsi. Nama nanti. Oke, silakan Mas. Sama satu lagi ini kan ada pertanyaan dari si Brody soal nggak tahu tentang soal apa, coba nanti kita lihat. Oke, pertama-tama kita muncul ke geometri dulu. Geometri ini, eee, tipe soal yang bakal sebenarnya rumusnya ya itu-itu aja, kayak luas, volume, luas permukaan, dan lain-lainnya. Cuman lebih ke intuisinya aja yang susah. Jadi misalkan apa yang harus kita cari, apa step-stepnya, apa gambarannya itu ini agak lebih susah dari soal-soal yang lain. Oh iya, jangan lupa bagi kalian yang mau rental VS, boleh lihat @vanir_playstation atau yang mau lihat-lihat, hal sekitar dunia perkampusan, kalian bisa follow TikTok-nya di Ivan Yuntama. Ini mukanya orangnya ya nanti ya. Oke, lanjut kita ke nomor satu. Sebuah persegi panjang memiliki lebar ini 2/3 ya, bentar, memiliki lebar 2/3 dari panjangnya. Jika luasnya 96 sentimeter dan lebarnya L sentimeter, maka tentukan nilai dari 4 plus 4L kuadrat plus 4L plus L. Eh, plus 1 ding, sorry ini plus 1. Itu tentukan nilainya berapa. Oke, jadi dari sini kira-kira apa yang bisa kita lakuin? Kita tahu kan, pertama luasnya itu 96 sentimeter persegi, terus lebar itu sama dengan L, dan panjang itu sama dengan 2/3 dari lebar. Eh, oh sorry, panjang itu P lah ya misalkan, tuh. Nah, kita tahu lebarnya itu 2/3 dari P, gitu. Kita udah tahu hal ini, apa yang mau kita cari? Kira-kira apa yang mau kita cari? Ayo, ayo guys, apa yang mau dicari? Kita nyari si L-nya ya, kita nyari si L-nya. Nah, dari sini kita dapat luas kan, berarti kan, luas sama dengan 96. Nah, rumus luas dari persegi panjang apa? Panjang kali lebar. Oke, panjang kali lebar sama dengan 96. Nah, kita tahu lebarnya itu 2/3 P. Maka kita ganti L-nya jadi 2/3 P sama dengan 96. Nah, dari sini karena udah ada tinggal satu variabel, baru bisa kita cari solusinya. Kita punya 2/3 P kuadrat sama dengan 96. Maka P kuadrat sama dengan 3 3 dikali 96 per 2. Ya nggak? Bentar ya. Nah, dari sini kita dapat nilai P-nya adalah ayo berapa? 96 bagi 2, 48. 48 kali 3. Coba bentar. 48 kali 3. 144 ya? 144. P kuadrat sama dengan 144.
Karena kita ngebahasnya tentang panjang, berarti kita ngambil yang positifnya aja. Bukan plus 12, tapi kita ngambil yang 12 aja. Aduh, gede banget ini. Terdapat 12 sentimeter. Nah, dari P-nya ini, baru kita dapat L-nya sama dengan 2/3 dikali 12. Sama dengan 8 sentimeter. Nah, dari sini ada yang mau ditanyain nggak? Kita udah dapat nilai si L-nya. Aman ya? Oke. Baru kita nyari nilai dari si 4 ditambah akar dari 4L kuadrat tambah 4L tambah 1. Sama dengan 4 ditambah, aduh jelek banget, 4 ditambah akar dari 4 dikali 8 kuadrat ditambah 4 dikali 8 ditambah 1. Nah, nanti bisa cari sendiri berapa nih. 4 kali 6 4, tambah 4 kali 8, 4 kali 8 tambah 1 sama dengan 289. Berarti 4 tambah akar 289. Nah, berapa akar 289? Aku nggak tahu, pokoknya sekitar ini, karena kebetulan angkanya jelek, jadi aku pakai kalkulator ya. 289, 289 itu, eh, berapa ya? Oh, 17, 17. Kita dapat hasilnya adalah 21. Sip. Oke, soal gampang sudah selesai. Ada yang bertanya? Si soal easy. Apa tuh? Ah, masa sih? Enggak? Oh, iya tadi soalnya kan kadang buka Discord, kadang tutup Discord. Iya, nggak ada yang ngomong. Oke, ada yang mau nanya nggak di sini? Nggak ya? Oke, ini masih soal easy untuk geometri. Masih jelas lah bentuknya. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Ini udah pernah dibahas belum? Semoga belum ya. Oke, jika luas persegi yang tidak berwarna gelap sama dengan 8 cm persegi, maka luas daerah yang berwarna gelap adalah, kira-kira idenya kayak gimana kalian ngerjainnya? Ada yang bisa ini? Apakah harus nyari sisinya dulu, sisi persegi? Apakah nggak usah? Apakah mau langsung? Pi R pangkat 2 dikurangi 12 persegi. Ya, benar. Kita nyari luas luas yang gelap itu sama dengan luas lingkaran lingkaran dikurang dikurang si, persegi, gitu kan. Oke, kalau udah gitu, gimana kita dapat si luas lingkarannya? Karena kan perseginya udah dapat nih. Gimana cara dapat luas lingkarannya kira-kira? Caranya adalah kalian lihat persegi itu bisa sama
bisa sama sama belah ketupat. Maksudnya adalah kalau kita puter, ini kan jadi persegi tuh kalau tegak semua. Nah, kalau bentuknya diamond kayak gini, itu dia jadi belah ketupat kan. Nah, luas belah ketupat tuh apa? Tengah kali diagonal kali diagonal satu kali diagonal 2 kan, gitu. Nah, karena dia persegi, berarti ini ke sini sama ini ke sini itu sama nilainya. Maka diagonal satu diagonal 2 kita ganti aja jadi diagonal. Jadi 1/2 kali diagonal kuadrat, gitu. Nah, cara dapat diagonalnya gimana? Kita tahu kalau luasnya 8 sentimeter, berarti ini sama dengan 8 sentimeter, gitu. Nah, karena kita tahu, maka diagonal kuadrat sama dengan 16 kan. Nah, dari situ kita dapat kalau diagonal sama dengan 4 sentimeter, gitu. Jadi dari atas ke bawah ini 4, dari kanan ke kiri, dari kiri ke kanan itu juga 4, gitu. Nah, diagonal ini apa? Diagonal ini si diameter kan. Diagonal set sama dengan diameter. Nah, berarti kita tahu jadinya rusuknya berapa. Rusuknya yaitu rusuk sama dengan setengah kali diameter. Nah, dari sini udah enak. Luas gelap itu adalah pi r kuadrat dikurangin 8 sentimeter persegi. Sama dengan pi-nya apa? Pi-nya kita tetepin aja. R. R-nya tadi berapa? R-nya 2 ya. Rusuk sama dengan 2. R-nya 2, 2 kita kuadratin jadi 4. 4 pi ya kan? Ini pi dikurang 8 sentimeter segi. Dapatlah kita 4 pi min 8 gitu. Di sini ada yang mau tanya nggak? Mungkin di minimize aja. Nah, aman? Aman, Nora? Aman ya? Wah, sepi nih. Biasanya rame. Oke, karena aku anggap aman aja. Oke, kita lanjut. Set. Nah, ini nih soal yang kurang ajar. Jadi ternyata saat aku hitung-hitung ini ada soal yang nggak ada jawabannya. Coba nanti kita hitung ya. Oke, soalnya gimana? Bentar. Oke, ini untuk nomor berikutnya. Pada abad ke-15, model atap bagian atas sebuah bangunan berbentuk limas beraturan dengan genteng sirap seperti pada gambar. Gambarnya kayak gini ya. Si rumah Kudus nih, Masjid Kudus gitu. Ketahui panjang rusuk alas sama dengan rusuk tegaknya, yaitu 6 meter. Dan setiap meter persegi memerlukan 1 sampai 1,25 ikat genteng sirap dengan harga 180.000 per ikat. Oke, kita cerna dulu. Kita punya limas, kan yang ditanya di sini sisi tegak bagian atas saja ya, bagian atas. Berarti kita carinya kita nggak usah cari yang bawahnya, kita cari yang atas aja yang ini nih. Misalkan, oke, kita bikin dulu gambarannya. Kita punya, kalau jelek sorry ya guys. Kita punya limas. Nah,
ambil tengahnya, tarik ke atas, tarik ke sini, tarik ke sini, ini tarik ke sini, dan ini tarik ke sini, gitu. Oke, kita punya limas. Apa yang kita tahu, dia bilang diketahui panjang rusuk alas sama dengan rusuk tegaknya. Oke, rusuk alas tuh yang mana? Rusuk alas tuh yang ini, ini, sama ini. Tahu ya? Itu rusuk alas. Kita tahu dia itu panjangnya 6. Terus dia bilang lagi panjang rusuk tegak. Nah, rusuk tegak itu yang ini. Nah, yang ini rusuk tegak. 6 meter juga. Oke, itu yang kita ketahui. Terus kita nyari tinggi sisi tegak bagian atas atap bangunan. Atau tinggi sisi tegak itu yang ini nih. Ini ganti warna. Sisi tegak tuh yang ini. Kalau kalian tarik dari sini, terus di sini ambil titik tengahnya. Nah, ini tinggi sisi tegak itu yang ini. Gitu. Jadi pada dasarnya kita tuh suruh nyari tinggi segitiga yang ada di limas. Jadi misalkan di sini ada segitiga, kita gambar aja. Sini 6, ini pakai 6, ini kita tarik garis. Nah, benar. Jadi kita nyari si tingginya ini di atas ke bawah. Nah, dengan ini kita pakai Pitagoras. Kita pakai Pitagoras. Tapi ini hati-hati ya. Ini kita pakainya bukan yang ini, tapi kita pakainya yang ini, yang setengahnya. Gitu. Jadi kita pakai segitiga yang ini. Set, set. Nah, berarti rumus Pitagoras apa? Sisi miring. Sisi miring itu C kuadrat ya. C kuadrat di itu sama dengan jumlah kuadrat dari sisi tegaknya. A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, dalam hal ini sisi miringnya itu 6, ya kan? A kuadrat itu alasnya, anggap aja. Alasnya itu 3 karena kita ambil setengahnya. A kuadrat tambah B kuadrat yang pengen kita cari. Nah, B kuadrat sama dengan si 6 kuadrat itu sama dengan 36 dikurang 3 kuadrat, 9. Eh, nah ini sama dengan 36 kurang 9, 27. Maka B sama dengan, karena ini tetap panjang, jadi kita ambil yang positif. B itu adalah akar 27. Ya, ya kita sederhanain jadi 3 akar 3. Dah dapat 3 akar 3 cm. Kayak gitu. Berarti jawabannya adalah si C. Sini ada yang mau dijawab Kak? Ada yang mau dijawab, ada yang mau ditanya nggak? Gampang sih, basic lah. Ada yang mau tanya? 9. Emang ada 9 ya? Oh iya. 9 ini ya. Si 3 kuadrat. Nih yang ini. Si 3 kuadrat ini pindahin ke kiri. Jadi B kuadrat sama dengan 6 kuadrat dikurang 3 kuadrat gitu. Oke. Karena ini masih aman ya. Bayangin guys, kalian harus ngerjain ini 3 menit atau kurang dari 3 menit. Ya, semoga beruntung. Dan masih ada lagi. Oke. Dengan mengambil gambar yang sama tadi, kita copy aja. Sudah. Aduh, bisa nggak ya copy? Set. Nah, copy. Kita paste di sini. Nah, oke. Sekarang pertanyaan keduanya adalah tinggi limas bagian atas atap bangunan adalah, oke.
Kita sekarang nyari aduh duh duh, kita sekarang nyari tingginya, tinggi dari 5 sini. Anggaplah titik ini ya, titik ini A, ini titik O. Kita harus nyari AO-nya. Nah, apalagi yang bisa kita pretelin dari sini, bisa dilihat bahwa untuk mendapatkan si AO ini, kita perlu si ini nih, garis yang ini. Set. Nah, anggaplah ini titik B gitu. Kita harus nyari si OB-nya dulu. Ya, dengan nyari OB kita dapat si AO. OB itu berapa? Ya, OB itu setengah dari 6, setengah dari si rusuk. Maka bisa kita tulis jadi 1/2 kali 6. Kita dapat OB adalah 3 centimeter, 3 meter, sorry, 3 meter. Nah, pakai Pythagoras lagi, udah foya-foya. Tidak, tadi kita tahu ya tinggi si sisi tegaknya berapa? AB itu sama dengan 3 akar 3, ya kan? Terus si OB udah kita tulis, maka si AO kuadrat, ingat lagi kuadrat, AO kuadrat sama dengan si AB kuadrat dikurang OB kuadrat. Dah dapat deh. AB kuadrat berapa? 3 akar 3 kuadrat kurang OB-nya 3. 3 kuadrat. Nah, dari sini kita dapat kalau AO sama dengan, kita cepet aja ya, itu 3 akar 2 kuadrat. 3 akar 2 kuadrat. AO sama dengan 3 akar 2 meter. Gitu. Dapat deh. Jawabannya adalah si B. Ada yang mau ditanya nggak di sini? Atau kecepatan atau kurang jelas? Gak apa-apa, tanyain aja. Kita lebih cepat dari schedule. Anjay. Sebetulnya aman ya. Kenapa sih? Biar. Oke, nomor 4 aman. Kita ke nomor 5. Luas bidang atas. Kita copy lagi. Oke, kita lanjut. Ini kita copy lagi aja. Set. Nah, luas bidang atas. Oke, kita nyari luas bidang atas. Ya kan? Bidang atas ya? Oke. Maksudnya luas bidang atas adalah kita nggak usah nyari si alasnya. Ini nggak usah kita cari ya. Kita cari si segitiga-segitiganya aja. Nah, untuk nyari si segitiga, kita udah dapat ini kan, kita udah dapat sisi tegaknya tadi, si AB sama dengan 3 akar 3. Nah, alasnya alasnya yang ini, itu 6, alas sama dengan 6 meter, gitu. Di sini ada yang ngerti nggak? Mungkin agak kecepatan. Bener ya, aman ya? Bener ya, aman ya? Oke, aman deh. Oke, AB-nya 3 akar 3, alasnya 6. Udah, berarti luas sama dengan 3 akar 3 dikali 6/2. Foya-foya 3, kita dapat 9 akar 3. Bener nggak? Ya bener, 9 akar 3. Nah, cuman kita kan punya 4 nih, punya 4 segitiga. Maka
luas permukaan atap. Yang AO nggak dipakai, enggak. Kalau yang AO kita makainya buat volume nanti kalau misalkan itu, kalau mau nyari volume kita pakainya si AO. Kalau luas permukaan kita jumlahin aja semua sisinya, jadi nggak perlu si AO. Jadi kita luas permukaan yang diminta itu adalah 4 karena kita punya 4 segitiga, dikali 9 akar 3, dapat deh 20, sorry 20, 36 ya, 36 akar 3 gitu. Cuman nggak ada akar 3 di sini. Kita di sini ada akar 3 itu 1,7, berarti kita ganti aja 36, 36 dikali 1,7. 1,7 ini approximately, anjay, approximately. Benar nggak nih? Kayaknya ada yang salah deh. 36 kali 1,7, 61,2, 2 meter persegi. Mantap. Udah dapet deh. Jawabannya adalah si E. Gitu. Oke, masih ada satu soal lagi sebelum kita break. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke. Udah nggak ke pos-pos lagi kan ya? Sip. Oke, pertanyaan berikutnya. Atap memerlukan genteng sirap sebanyak berapa ikat? Kita perlu berapa ikat untuk kita perlu berapa banyak genteng sirap? Sebenarnya di sini ada banyak cara buat ngitung si genteng sirap. Cuma aku copy dulu. Bentar. Nah, guys, jadi gedein ya. Nah, kayak gini. Sebenarnya di sini ada banyak cara. Cuman cara yang paling gampang itu kan kita udah tahu luasnya itu 61,2 meter persegi kan. Dan dari sini dibilang di sini setiap meter persegi memerlukan 1 hingga 1,25. Oh, ya udah kali aja 61,2 dikali dengan 1 berapa? 6, jangan jangan kayak gini. Kayak gini aja. Kita punya 1 sampai 1,25. 1 sampai 1,25. Berarti anggaplah si setiap meter perseginya ini kita gambarkan dengan A gitu. Nah, A ini kan berada di antara 1 dengan 1,25 kan, gitu. Nah, ini, ini dan ini kita kali dua-duanya dengan 61,2. Maka dari itu kita dapat yang kiri itu 61,2, yang ini juga 61,2A, dan ini 61,2 dikali 1,25. Lah, pakai kalkulator, cepet. 61,2 dikali 1,25, 76,5. Udah, dari sini kita dapat kita membutuhkan 61, jangan 61 ya. Kenapa? Karena bakal kurang. Berarti kita buletin ke atas. Ini kita buletin ke atas jadi 62 sampai 76. Enggak, bukan 76. Kita buletin lagi ke atas, kita dapat jadi 77. Nah, jawabannya adalah si D. Ada yang bingung nggak kenapa harus dibuletin ke atas?
Atau di sini udah aman? Mungkin aku jelasin lagi. Jadi gini, eee, untuk setiap meter perseginya, kita butuh 1 sampai 1,25 gendeng sirap kan. Iya, kita butuh 1 sampai 1,25 gendeng sirap. Nah, sedangkan luasnya itu 61,2 meter persegi. Ya udah berarti kita kali kan, yang berarti kira-kira bakal butuh 61,2 genteng sirap sampai 76,5 genteng sirap, gitu. Kenapa kita buletin ke atas? Karena biar nggak kurang. Makanya kalau 61,2 kita buletin ke bawah, bakal ada bolong-bolong lah istilahnya di gentengnya gitu. Makanya kita ya udahlah kita lebihin aja gitu. Nah, sama juga untuk yang sisi kanan ini 76,5 kita kali ke atas, kita buletin ke atas. Karena kita dapat 62 sampai 77 genteng sirap. Gitu. Oke, di sini ada yang mau ditanya? Nggak korupsi namanya ini. Astaga, kalau markup tuh sampai 100. Oke, aman ya. Oke. Selanjutnya adalah sebenarnya ada satu soal lagi tentang yang si, berapa harganya ya, tapi berapa harganya tinggal dikali aja lah, gampang. Tinggal 180.000 dikali 62 sama kali 77, dapat nanti hasilnya. Oke, berikutnya adalah pilihan paslon pemilu tahun 2024. Berikut adalah visi dan misi di bidang pendidikan dari masing-masing paslon. Untuk nomor satu, pendidikan tinggi harus menjadi institusi yang bisa diakses oleh anak siapa saja, bukan hanya anak kelas menengah Indonesia. Nah, paslon nomor 2 mencetuskan bahwa uang harus dikumpulkan, sistem harus diperbaiki, supaya ada uang untuk investasi di literasi bangsa, sekolah, dan universitas. Dan untuk paslon nomor 3, paslon nomor 3 memberikan visi bahwa rasanya anak-anak yang sekarang ditambah ilmu itu, inovasinya berkembang dengan sangat luar biasa. Nggak tahu ini nomor 3 kurang ini sih. Jadi ini adalah visi dan misi terkait pendidikan di Indonesia. Hei Anda, saya juga nggak tahu itu susu gratis dari mana. Oke, lanjut. Sekarang kita ke fungsi. Fungsi ini lebih ke bukan fungsi yang ribet kayak fungsi derajat 3 derajat 4 atau cari apa. Kita nyari inverse sama si komposisi aja ya, yang basic-basicnya aja. Oke. Ada kunci jawaban. Belum dihapus. Oke, nomor 7. Yang bisa ngerjain silakan. Yang bisa ngerjain boleh nunjuk siapa yang boleh nyanyi gitu. Siapa yang mau nyanyi. Bisa nunjuk orang untuk nyanyi. Kayak gitulah. 833125 siapa nih? Ayo guys, yang bisa ngerjain guys. Ayo dong, ayo dong. Guys, halo. Wah, pada bobo nih. Ayo ya, ini easy. Masih bingung. Apakah tadi udah dikasih KJ padahal. Bingungnya gimana tuh? Bodoh ini Rehan ya? Rehan ya? Kayaknya Rehan deh. Iya nggak sih?
Asmi. Oke 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 oke. Ayo, yang bisa ngerjain silahkan. Kalau belum dicoba kurang seru. Oke, si Yami, Aufa jawabannya A. Kalau Asmi belum jawab, Nia belum, kentang goreng siapa ya tadi ya? Lupa. Yupi belum, Nila belum jawab. Oke ya, kita langsung jawab aja ya. Jadi gini, kita punya sifat si fungsi inverse itu apa sih? F A sama dengan B misalkan. Jangan B deh, yang asik. FA sama dengan huruf yang asik apa ya? LOL. Nah, berarti si F inverse dari ini inverse ya, bukan pangkat ya. F inverse LOL sama dengan A, ya kan? Nah, aduh, kita punya F inverse X plus 1 sama dengan 2X min 1. Maka tentukan nilai F3. Nah, kalau di sini, misalkan kita tulis F3 sama dengan suatu bilangan C, ya kan? Berarti F inverse dari C sama dengan 3 kan? Nah, dari sini udah dapat. Berarti si X plus 1 itu sama dengan C. Ya, suatu angka lah. Kita kan nggak tahu X-nya berapa kan? Berarti kita cari si 2X plus 1 sama dengan 3 gitu. Karena di sini sama, ya kan? Gitu. Oke, 2X plus 1 sama dengan 3. Easy lah ya, X sama dengan 1 gitu. Udah deh, karena X sama dengan 1, ini masukin aja ke sini. C sama dengan 1 tambah 1 sama dengan 2. Gitu. Dapat. Ya, jawabannya adalah 2. Lagi ya, jadi kita nyari si F3-nya. Kita nyari si F3-nya. Nah, untuk mencari F3 kita harus tahu X-nya. Bukan kita nyari X-nya. Bukan. Gitu. Aman ya? Oke, sip, aman. Kalau dia mau ditanya, silakan ya. Oh, ulang lagi. Oke, mungkin di lebih bahasa yang lebih enak ya. Ulang ya, ulang ya. Sabar, 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 sabar. Set. Kita perhatiin lagi kalau sifat si inverse itu FA sama dengan suatu bilangan LOL, kita nggak tahu apa itu, kotak aja lah ya, kotak LOL gitu. Nah, berarti F inverse dari LOL sama dengan A gitu kan. Dan dibalik-balik lah itu ya, isi isi dari fungsinya. Nah, terus kita tahu kita tahu kalau F inverse dari X plus 1 itu sama dengan 2X min 1 gitu. Dengan sifat yang kita punya ini, kita balik F dari 2X min 1 sama dengan X plus 1. Cuman kita nggak tahu kan X plus 1-nya ini berapa gitu. X-nya ini berapa. Nah, kita bisa dapat dari si F3. Kita kan nggak tahu ya F3 itu sama dengan berapa gitu. Kita nggak tahu berapa.
Tapi kita tahu kalau, dari sini mereka tuh sama kan. Nah, berarti kita bisa ambil aja 2x min 1 sama dengan 3. X-nya 2 deh, sorry ya. 2x min 1 kan? Oh iya 2x min 1, kayaknya tadi salah ngitung deh. Berarti 2x sama dengan, 4, kx sama dengan 2, gitu. Kita dapat x sama dengan 2. Berarti F3 adalah F3 itu adalah X+1 juga, X+1 juga, cuman X-nya itu 2 gitu. Kita dapat X-nya itu 2. Maka F3, ya udah ganti aja X-nya jadi 2. 2 tambah 1 sama dengan 3. Jawabannya yang benar adalah 3. Salah ya? Ini salah, entar itu. Gitu. Nah, dari sini ngerti nggak maksudnya? Maksud dari penjelasannya? Gitu. Gitu-gitu. Kita kita harus tahu si X-nya buat tahu output-nya gitu loh. Gimana ya cara ngejelasinnya? Misalkan gini, fungsi fungsi ini kan dalam bidang 2 dimensi, sini fx-nya, ya kan, fx. Nah, di sini tuh si x-nya kan, biasanya kan, umumnya gitu kan? Oh iya, tadi 2x+1. Iya, iya, sorry sorry sorry. Jadi gini, kan x terus kayak fx kan. Kita kan bisa ngambil x berapa aja, misalkan fungsinya ngaco, kayak gini fungsinya gitu. Nah, ini kan x-nya bisa berapa aja, gitu. Nah, tergantung dari si x-nya, si fx-nya bakal berubah kan. Kayak misalkan di sini dia bakal berhenti di sini, kalau dari sini berhenti di sini, dari sini berhenti di sini. Nah, cuman kalau yang di soal ini, di dalam fungsinya itu ada fungsi lagi. Makanya kita harus nyesain fungsi yang di dalamnya itu. Biar kita tahu titik pastinya, titik pastinya untuk dapetin si outputnya ini gitu. Intinya kayak gitu. Oke, aman ya berarti ya. Pokoknya kalau di inverse itu kalian ngotak-ngatik dibolak-balik aja. Ide dari fungsi inverse tuh kayak gitu. Ya, untuk kecuali untuk beberapa fungsi yang aneh-aneh, harusnya aman tuh. Oke, lanjut ya. Kalau ada yang salah ngomong aja, guys. Aku emang tipenya orang yang kurang kurang teliti. Takut apalagi jangan-jangan ini yang nomor-nomor sebelumnya belum dijawab lagi, ada yang salah lagi. Oke, lanjut ya. Kita ke nomor 8. Enggak tahu kalau ini aku bakal keluar di soal PK atau PM atau enggak, tapi ya bolehlah buat latihan dikit-dikit. Kita diberikan sebuah fungsi grafik f(x) sama dengan x kuadrat plus ax plus a plus 3 itu memotong sumbu x pada 2 titik. Maka nilai a yang memenuhi adalah berapa? Fungsi kuadrat tuh umumnya kayak gimana sih bentuknya? Fungsi kuadrat itu umumnya bentuknya sama dengan f(x) sama dengan eh, a x kuadrat ya kan plus bx plus c. Ada x kuadrat, ada x, ada yang nggak ada konstantannya. Nggak ada variabelnya. Nah, dalam hal ini, si fungsi f(x) yang kita punya itu, f(x) adalah x kuadrat plus ax plus a plus 3. Nah, ini bisa kita kelompokin. Kalau aku lebih demennya kayak gini. Karena x kuadrat kan cuma satu nih, berarti dia udah x kuadrat gitu.
AX juga cuman 1, AX. Nah, yang nggak ada X-nya ini kan ada 2 di sini kan. Aku lebih demen diginiin, plus dalam kurung A plus 3 gitu, biar memudahkan aja. Ya udah, dari sini kita pakai rumus yang, eee fungsi kuadrat yang memotong di titik. Ada yang ingat nggak? Kalau misalkan D lebih dari 0, ya jelek banget tulisannya. Kalau misalkan D lebih dari 0, D sama dengan 0, atau D kurang dari 0. Ada yang ingat nggak soal ini? Diskriminan diskriminan. Diskriminan bukan namanya? Diskriminan apa determinan? Diskriminan harusnya. Ada yang ingat nggak? Oh ya, diskriminan, bener. Determinan tuh di matriks nggak sih? Ya pokoknya si nilai D lah ya, kalian bisa nyari tahu sendiri. Nah, dalam kasus kita, dia kan bilang memotong sumbu X pada 2 titik. Memotong sumbu X pada 2 titik, berarti kita pilih yang ini, D kurang dari 0. Kenapa? Karena kalau D lebih dari 0, ini tidak memotong ya, tidak memotong. Kalau ini, istilahnya menyinggung, kayak menyinggung, kayak omongan tetangga. Lalu D kurang dari 0 itu memotong 2 titik, gitu. Kita pakai yang si D lebih kurang dari 0. D-nya itu apa? D-nya itu D kurang dari 0, tulis dulu deh. D-nya itu adalah B kuadrat min 4AC. Ingat ya, kurang dari 0. Eee, Mungkin untuk memudahkan ini A-nya yang ini aku ganti alfa aja deh, biar nggak ketukar-tukar. Ganti alfa ya. Alfa, 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 gitu. Udah, foya-foya masukin. B-nya berapa? B-nya alfa kuadrat kurang 4 dikali A-nya apa? A-nya 1, C-nya apa? Nah ini, C-nya itu A plus 3 ya. A plus 3, A plus 3, alfa plus 3, astagfirullahaladzim. Alfa plus 3 kurang dari 0. Nah, ingat lagi pertidaksamaan. Ini kita sederhanain, alfa kuadrat dikurang 4 alfa dikurang 12 kurang dari 0. Ayo yang bisa nyelesain. Berapa nih intinya, faktornya? Ayo faktornya guys. Bilangan yang dikali, 2 bilangan yang dikali itu hasilnya 12, dijumlahkan hasilnya min 4. Min 12, sorry, min 12. 6, oh ya, min 6 plus 2, benar. Kita punya, alfa min 6, jangan alfa min 6, alfa plus 2 aja. Alfa plus 2 dan alfa min 6 kurang dari 0. Nah, kalau gini, ada cara gampangnya, kita pakai garis bilangan aja ya. Kita bikin sebuah garis, set. Ini keluar jadi min 2, bulet min 2. Di sini keluar bulat jadi 6, ya kan? Kalau
Gimana biar dia hasilnya kurang dari nol atau hasilnya negatif. Coba kita ambil titik nol di sini. Titik set, nol. Kalau alfanya kita ganti nol, hasilnya jadi apa? Kayak nol tambah 2 dikali nol min 6 gitu. Hasilnya negatif kan? Berarti kita dapat ini hasilnya negatif. Nah, ini udah pasti positif. Untuk ini berlaku untuk fungsi kuadrat doang ya. Kalau di sini udah negatif, tengahnya negatif, berarti di luarnya pasti positif. Udah, berarti kita tahu interval dari apa sih pertanyaan? Tunggu, kayaknya ada yang salah deh. Oh iya, benar. Iya. Nilai yang memenuhi adalah A-nya itu berada di antara min 2 alfa sama kurang dari 6. Ini jawabannya. Jadi jawabannya yang D. Nah, di sini ada yang mau ditanya nggak? Kayaknya aku jelasin agak salah sih. Ada yang bingung? Intinya teh, kita mau nyari, berapa nilai A yang memungkinkan, gitulah. 5 detik pertama. Oh, yang garis masih belum paham. Oke, gimana ya bikinnya ya? Coba aku jelasin dari awal ya. Bentar. Ya Allah, kecil amat. Apa tadi? D itu berlaku untuk nyari semua perpotongan. Iya, untuk semua fungsi kuadrat ya, bukan takutnya nanti kalian makainya untuk yang fungsi pangkat 3, pangkat 4. Kalau untuk fungsi kuadrat bisa pakai ini, antara yang tidak memotong, menyinggung, atau yang memotong titik. Oke, kenapa kita garis bilangan kayak gitu? Kita punya uh, A plus 2 dan A min 6. Berarti, sorry. Kalau alfanya itu jadi min 2. Alfa 1 sama dengan min 2, alfa 2 sama dengan 6. Kayak gitu. Berarti, kalau untuk penyelesaian pertidaksamaan, kita bikin garis bilangan. Set. Nah, titik-titiknya itu, alfa 1 ada di min 2, min 2, dan alfa 2 ada di titik 6. Nah, kita uji nih titik-titiknya. Kalau misalkan kita masukin bilangan yang kurang dari min 2, maksudnya dari sini. Kalau kurang dari min 2, kita misalkan ambil berapa ya? Min 10 deh misalkan. Min 10. Nah, di sini min 10 ditambah 2 misalkan. Itu kan jadi min 8 ya. Terus min 10 dikurang min 6. Jadi min 16. Min 16 dikali min 8, kan hasil jadi positif kan, bilangan positif. Berarti untuk interval ini dia bakal jadi bilangan positif semua nilainya. Berarti dia nggak memenuhi. Karena kita pengennya nyari yang kurang dari nol, bukan lebih dari nol kan. Terus untuk yang lebih dari 6, ini berlaku juga sama. 6, 6 tambah 2. 6 tambah 2 positif. Terus 6, jangan 6, 8 misalkan. 8 gitu. 8 tambah 2 positif. Terus 8 kurang 6 itu positif juga kan. Nah, positif dikali positif jadi positif lagi. Makanya di sini juga positif. Dan ini nggak memenuhi. Karena kita pengen nyari yang kurang dari 0. Karena nilai yang memenuhi adalah si yang di sini. Kenapa? Kalau kita tes, misalkan di antara min 2 sama 6 kan ada 0 ya. Ini ada titik 0 gitu.
Kalau kita masukin 0 tambah 2 positif, ya kan? Terus 0 kurang 6 itu negatif. Nah, positif dikali negatif, orang gila ketemu orang nggak gila, nggak nyambung kan? Jadi negatif gitu. Jadi negatif semua di sini. Nah, maka yang memenuhi adalah si daerah ini gitu. Nah, daerah ini bisa kita tulis sebagai min 2 kurang dari alfa kurang dari 6 gitu. Dapat deh jawabannya. Gitu ya, Mi. Si, udah paham? Atau masih ada yang mau ditanya? Mungkin kalau masih belum paham, bisa dibaca-baca lagi bagian yang ketidaksamaan. Sip, mantap. Oke, sekali lagi aku ingatkan teman-teman semua untuk follow Ivan Yuantama di TikTok dan follow Fanyar PlayStation kalau kalian mau nyewa PS. Dah. Oke, sekarang lanjut ke nomor berapa? Nomor 9. Nomor 9, pertanyaannya apa? Gede banget. Iya, nggak usah sama cewek, kan sama adik boleh, sama sebut saudara, sepupu. Yang penting nyewa dulu guys, dapat pacarnya nanti dulu. Oke, lanjut. Jika fx plus 4 sama dengan x plus 5 per 2x min 7, maka berapa? Tentukan si f inverse. Di sini kayaknya aku ada yang salah ketik. Coba kita hitung ya. F x plus 4 sama dengan x plus 5 per 2x min 7. Semangat guys, 2 nomor lagi guys. Habis ini kita nyanyi bareng guys. Oke, kita harus nyari f inverse dari x. Cuman kita punyanya fx plus 4. Ini, ya kan? Nah, kalau untuk kita nyari fx, ya sebenarnya bisa pakai berbagai macam cara di internet itu dan sebagainya. Kalau caraku kayak gini. Kita kan punya x plus 4 kan. Biar ngubah si x plus 4 jadi 4 tuh gimana? Atau pertanyaan kayak gini. X plus 4, lah. Diubah jadi x gitu. Nah, 4-nya ini harus kita hilangin kan? Ya kan? Berarti kayak x plus 4 dikurang 4 gitu. Sama dengan x kan? Ya nggak? Ya nggak? Ya kan? Ya nggak? Ya. Berarti ya udah kita bentuk lagi aja si x plus 4 ini kita kurangin 4 gitu. F x plus 4 kurang 4 gitu. Jadi sama dengan fx gitu kan. Nah, cuman masalahnya di kanan ini kita punya x plus 5 bla 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 itu. Nah, caranya adalah kita bisa pakai metode yang kayak tadi, kurang lebih kayak tadi itu, kita kelompokin aja. F x plus 4, sorry, f x plus 4 itu sama dengan, nah ini x plus 5 ini kita ubah jadi x plus 4 plus 1. Nah, x plus 4 plus 1. Nah, muncul kan x plus 4-nya per 2x. Karena dia 2 kali x, berarti dia kali 2 kali x plus 4 gitu. Jadi kayak 2 dikali x plus 4. Nah, tapi kan kita di sini punya min 7. Ya udah, karena 2 kali 4 itu 8, berarti kita harus kurangin 8 lagi. Ya enggak? Kurangin 8 lagi. Terus kita lah. Ada apa dengan pulpen ini? Kurang 8, terus kurang 7. Tuh, ada muncul kan kurang 7-nya. Nah, ini kurang 8. Kenapa? Karena kalau kita kita kalikan ini 2 kali x plus 4 bakal muncul 8.
makanya kita kurangin 8 biar jadi 0 gitu. Kalau penasaran nanti aku kasih contoh lain. Oke, kita punya X plus 4 X plus 4. Kita sederhanain dulu aja, X plus 4 plus 1 per jelek tulisannya, plus 4 per 1, ya kan, per 2 kali X plus 4 min 15. Oke, OC. Nah, dari sini, nah, X plus 4-nya ini kan mau kita ganti jadi X kan. Nah, ya udah, kita ganti jadi X aja, karena di kanan ini udah muncul X plus 4 X plus 4 gitu loh. Atau bisa dibilang, semua variabel X-nya ini kita ganti X plus 4 dengan cara menimbulkannya ya, gitulah bahasanya. Ya udah, kita dapat Fx sama dengan X plus 1 per 2X min 15. Perhatiin kalau yang diganti itu yang alah, diganti itu yang ada X plus 4. Gitu ya. Dari sini ada yang mau ditanya nggak? Aman aman? Oke, kurang paham. Kurang paham bagian mananya? Oh, yang di bagian penyebutnya. Oke, kasih contoh kayak gini nih misalkan ya. Misalkan kita punya, apa ya, F X plus 1 sama dengan 2X min 2. Maka tentukan nilai dari Fx. Misalkan kayak gitu ya. Nah, misalkan kayak gini. Nah, gimana caranya kita itu ngubah si X plus 1 ini jadi si X. Mungkin untuk sementara kita misalin aja. Misalkan X plus 1 sama dengan B. Gitu. Nah, terus di sini kita munculin si X plus satunya gitu. Jadi F X plus 1 sama dengan biar dia muncul X plus 1 berarti kan kita jadi 2X plus 2 min 2. Kenapa? Kita lihat dulu. 2X plus 2 min 2. Terus min 2 lagi di sini. Nah, perhatiin kalau ini, itu kan hasilnya 0 ya, 0 gitu. Nah, ini itu, si ini, itu sama dengan ini, ya kan? Ya nggak? 2X plus 2 min 2 itu kita bisa tulis jadi 2X min 2. Atau kayak gini, 2X plus 2 minus 4. Itu sama dengan 2X min 2 kan? Di sini ngerti nggak maksudnya? 2X min 2, kita munculin 2, kita kurangin 2 gitu loh. Oke ya, bener nih, ngerti nih. Soalnya di sini agak masih pasti agak bingungin. Oke. Nah, si 2X plus 2-nya ini bisa kita keluarin pakai sifat distribusi. Jadi 2 dikali X plus 1. Ingat lagi aljabarnya ya. 2X plus 1 kurang 4. Gitu. Nah, dari sini kita punya X plus 1 di kedua.
di sisi ini. Nah, X plus 1. X plus 1 itu apa sih? X plus 1 ini B, ya kan? Ya udah berarti F dari B sama dengan 2B min 4 gitu. Tapi kan kita tahu B ini istilahnya itu tak tentu, arbitrary. Ya udah B-nya ini bisa kita ganti X lagi. Fx sama dengan 2x minus 4. Kayak gitu. Nah, ini fungsi yang digeser lah intinya. Fungsi pergeseran kalau aku nyebutnya. Jadi inputnya itu digeser satu langkah gitu loh. Ngerti nggak maksudnya di sini? Nah, ini tuh berlaku untuk si ini yang X plus 4 ini. Munculin si X plus 4-nya, nah, munculin si X plus 4-nya, terus X plus 4-nya ini kita ganti dengan variabel baru, jadi X, gitu. Itu guys. Masih bingung nggak? Kalau masih bingung, aku bakal ngajar aljabar lagi deh, nanti. Aman ya? Sip. Nah, fx ini, kembali lagi ke yang soal yang tadi, fx ini kita kita misalkan jadi y, sama dengan y, gitu. Y sama dengan X plus 1 per 2X min 15. Sebenarnya di sini ada rumus cepatnya, cuman aku kurang suka caranya, soalnya bakal tuker-tuker gitu. Cara gampangnya adalah cara benernya adalah kita kalikan kedua sisi dengan 2X min 15. Ya kan? Jadi kita punya 2XY min 15Y sama dengan X plus 1. Karena ini foya, foya. Alah. Nah, dari sini udah deh kita pakai aljabar dikit-dikit, terus pakai pemfaktoran, kita dapat kan X-nya ini pengen kita ubah kan, pengen kita inversin kan. Berarti gimana caranya? Di kanan itu ada Y doang, di kiri itu ada X doang. Berarti 2X Y, X-nya pindah ke kiri, min X, 15Y-nya pindah ke kanan. 15Y plus 1. Nah, si X-nya ini kita faktorin, X kali 2Y min 1 sama dengan 15Y plus 1. Dapat deh. X sama dengan 15Y plus 1 per 2Y min 1. Gitu. Ini jawabannya. Nah, si X-nya ini bakal kita ganti jadi Fx. Y-nya ini kita ganti jadi X gitu. Nah, bentuknya yang itu yang no jawaban pilihan ke mana? 1 plus 15X, 2X min 1. Ini F inverse-nya. Gitu. Cara nyari si inverse. Kan bakal bingung di bagian sini sih pasti. Di ngotak-ngatik munculin X plus 4-nya. Cuman nanti kalau kalian udah lihat polanya udah biasa sih harusnya. Jadi banyakin latihan soal fighting. Oke, lanjut ke nomor 10. Nomor aduh masih bingung. Bingung ya. Oh, bingung otak-atiknya ya. Ya kalian harus bereksperimen lah kalau begini-gini sebenarnya. Kalau dia masing-masing dikali 2x 15, 2x min 15 itu buat biar nggak jadi per kan. Iya. Bukan itu sih tujuan utamanya. Tujuan utamanya itu gini, nih.
Kan, tadi ada, Y sama dengan X plus 1 ini awalnya. Awalnya ini Y sama dengan X plus 1 per 2X min 15 kan. Cuman kita pengennya itu nyari dalam bentuk si X sama dengan bla 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 gitu. Nah, makanya kita harus ngelompokin si X-nya ini gitu. Ngelompokin itu kayak gini nih yang aljabar yang ini gitu. Dua si X-nya ini nanti jadi satu terus nanti dipisah lagi gitu loh. Kayak gini nih. Ini kan Y-nya jadi satu sama X kan. Terus nanti dipisah lagi jadi kayak gini. Di dua jadi Y-nya doang atau X-nya doang atau variabel yang kalian pilih nanti apa. Kita dapat deh nanti X-nya itu dalam bentuk 15Y+1 per 2Y+1 gitu. Pengen munculin itunya sebenarnya. Kalau mau rumus cepatnya itu kayaknya ada deh kalau kalian cek di Google. Bentar. Rumus inverse pecahan. Copy image. Nah, aku taruh di sini deh. Nah, set. Kita bisa lihat tuh ya. Ini cara cepatnya sebenarnya kayak fx sama dengan ax plus b per cx plus d. Terus kayak d-nya itu nanti pindah ke kiri, c-nya nggak pindah, b-nya pindah, A-nya pindah itu lah wuyang dah gitu kayak begitu. Nanti takutnya lupa kalau dihafal. Makanya mendingan pakai cara ini. Cuman kalau pakai cara cepet juga nggak apa-apa. Sip ya, aman ya. Lanjut ke nomor terakhir, fungsi komposisi. Fungsi komposisi teh apa? Alah. Fungsi komposisi adalah sifatnya itu F komposisi G, dah F komposisi G dari X sama dengan F dengan input GX gitu. Ini definisinya sih sebenarnya. Maka kita nyari nilai maksimum dari fungsi Fx dan Gx. Nilai maksimum fungsi dari G komposisi Fx ya. Ini tipe soal bonus. Jadi GOFX terus kan sama dengan G dari Fx. Fx-nya apa? Fx-nya si X kuadrat plus 2. Gx-nya apa? Min 3X plus 8. Mungkin biar lebih gampang, kita tulis Gx-nya dulu. Karena Gx yang paling keluar kan. Gx-nya itu min 3 kali X. Nah, X-nya ini ganti jadi Fx. Set. Nah, plus 8. Nah, Fx-nya kita ganti lagi jadi X kuadrat plus 2. Jadi min 3 kali X kuadrat plus 2 plus 8. Kayak gitu. Kita sederhanain aja. Foya, misi-misi, biji-biji. Min 3X kuadrat plus 6 plus 8. Kayak gitu. Tahu lebih sederhanain lagi. Jadi min 3X kuadrat plus kayak salah deh. Salah. Iya, iya. Sorry. Gitu dong. Ada yang ngasih tahu dong kalau yang salah dong. Ya, min 6 plus 8 jadi plus 2 ya. 2 gitu. Ya, kita dapat min 3X kuadrat plus 2. Kita cari nilai maksimum fungsinya. Ada banyak cara nyari nilai maksimum. Bisa kalian cek satu-satu gitu. Misalkan saat X-nya 0, X-nya 1, X-nya 2, X-nya 3, X-nya 4. Itu cara paling cepat. Cara nguli. Kalau kalian ngitung cepat, bolehlah. Atau kita cari titik puncaknya. Ini kan fungsi kuadrat. Titik ekstrimnya itu kan pakai min B per 2A. X max. Atau pakai cara favoritku.
pakai turunan. Kita turunin kedua sisinya. Dx, kayaknya belum jadi X. Sorry, sorry. Kita turunin G, O, F turunan X itu pakai diturunin di kanannya jadi min 6 X, ya kan? Ya enggak? Duanya kan hilang, terus duanya turun ke dua yang pangkat turun ke bawah kali jadi min 6. Nah, gimana cara titik maksimumnya? Nah, titik maksimumnya adalah saat si turunannya bernilai 0 atau saat dianya sama dengan 0. Nah, udah. Berarti X sama dengan 0 bagi min 6 atau ya 0. Kayak gitu. Gitu, guys. Atau mau pakai yang titik ekstrim? Boleh. Yang titik X kan min B per 2A ya. B-nya apa? B-nya si konstanta X. Tapi X-nya kan nggak ada. Terus A-nya itu konstantanya si X kuadrat. Berarti ini min B, min 0, karena dia nggak ada konstantanya, per 2 kali min 3. A-nya ini ya. Nih, A-nya. Sama, 0. Gitu, kalau pakai turunan. Kalau pakai titik ekstrim namanya. Pakai highlight dulu. Aduh. Atau kalau mau pakai coba-coba juga boleh. Masukin aja 0 ke sini. Masukin 1 ke sini. Masukin 2, masukin 3, masukin 4. Tuh, nanti dapat jawaban yang paling besar tuh si A, 0 gitu. Tergantung kalian mau milih pakai yang titik ekstrim atau pakai titik turunan. Ada yang mau tanya nggak? Nomor terakhir. Dari Asmi, dari Nia, dari Ica, dari French fries, dari Nai, dari Nila, dari Yami. Anjay, aman semua. Oke, kalau aman semua, eh mau bahas ini nggak? Soal yang mau ditanya nggak? Jujur. Mau bahas soal yang mau ditanya nggak? Nih yang ada di Discord. Udah pada suntuk atau belum? Ini soal PM loh, by the way. Ini bintang itu kesulitan ya? Bahas ya. Apa mau nyanyi dulu? Katanya nih si komisi, kok Udin ganti nama dah. Din, nyanyi Din. Udin. Boleh. Oke, kita nyanyi bersama dengan Udin. Kedengeran nggak suara gue? Kedengaran. Tapi jangan kaget ya kalau bagus banget suara gue. Jangan aneh-aneh lu ya, awas lu ya. Rekamannya di Ya, post, diselesain aja ya.